Hey guys, selamat datang di channel saya di mana kita akan belajar banyak tentang how to save and invest your money, how to earn more money, and how to spend your money wisely. Saya adalah orang yang sangat suka mengencourage orang lain untuk berinvestasi karena saya udah merasakan manfaatnya punya investasi, terutama seperti di 2,5 tahun terakhir ini ya, di mana kita ada di masa pandemi. Pasif income yang saya dapat dari investasi saya itu bisa mencukupi kehidupan saya. Sehingga walaupun usaha lagi lesu, perekonomian lagi nggak karu-karuan, saya masih bisa bertahan. Nah, saya juga banyak sekali membuat video tentang investasi karena saya ingin menyebarkan ini. Plus, kalau ketemu orang-orang yang secara langsung menanyakan, saya juga mengencourage mereka untuk segera investasi saat itu juga. Tapi ternyata dari orang-orang yang saya temui, dari sekian banyak orang yang saya encourage untuk berinvestasi, sedikit banget yang akhirnya betul-betul menjadi investor. Nah, ini membuat saya tergelitik untuk kepingin tahu ya, kenapa sih kok mereka nggak mau jadi investor? Dan saya juga lumayan jengkel, aduh ini orang harus ngomong kayak apa sih supaya mereka itu juga menjadi investor. Akhirnya saya cari tahu dong, saya banyak ngobrol dengan mereka, saya gali kenapa sih mereka seperti itu. Pada akhirnya saya menemukan 3 alasan kenapa mereka nggak mau segera berinvestasi. Alasan pertama adalah mereka memiliki kebiasaan menunda. Saya sering ngomong ya, kapan waktu terbaik investasi? Saya juga sering ngomong jawabannya adalah sekarang juga. Yang saya maksud sekarang juga itu literally sekarang juga. Kalau kamu belum berinvestasi dan kamu sedang nonton video ini, pause dulu videonya, download aplikasi-aplikasi untuk investasi. Bisa mungkin Bybit, Bareksa, Coinworks, Investory, lalu kamu lakukan investasi dulu, baru unpause videonya dan nonton lagi. Sama juga seperti kalau saya ngomong secara langsung ke teman-teman saya. Harapan saya adalah ya udah langsung download aja aplikasinya lalu investasi. Tapi kenyataannya nggak gitu. Banyak alasan yang mereka kemukakan kenapa mereka nggak segera berinvestasi. Biasanya seputar-seputar ini nih. Wah, saya tunggu income saya sekian, baru saya berinvestasi. Wah, nanti dulu deh, saya tunggu saya beli barang ini, baru saya berinvestasi. Wah, nanti saya tunggu persetujuan si A, si B, si C, baru saya berinvestasi. Guys, yang namanya investasi itu kalau dilakukan secepat mungkin, otomatis return yang kamu dapatkan itu juga semakin gede. Jadi kalau kamu punya kesempatan, kamu punya uang untuk melakukan investasi sekarang juga, ya lakukan sekarang juga. Dan yang penting kamu selalu lakukan ini secara konsisten, month to month. Kamu selalu melakukan investasi, kamu selalu membangun aset kamu, sehingga suatu saat aset kamu ini akan cukup gede untuk bisa memberikan passive income buat kamu. Itulah tujuan investasi. Jadi kalau kamu terlalu banyak berpikir, kamu terlalu banyak menunda, pada akhirnya duitmu nggak kemana-mana, duit ini akan digerus oleh inflasi. Setiap tahunnya nilai mata uang kamu ini turun, nggak naik karena ada yang namanya inflasi. Atau kalau kamu kebanyakan simpan di bank, ada biaya adminnya, ada biaya lain-lain, aduh banyak banget biayanya, pada akhirnya malah berkurang. Jadi investasilah sekarang juga, jangan ditunda-tunda. Alasan yang kedua adalah drifting atau hilangnya fokus. Sebetulnya tujuan investasi itu adalah apa sih? Investasi ini kita lakukan supaya suatu saat aset kita gede sehingga kita bisa hidup dari passive income kita. Itulah yang namanya financial independence. Sampai ada movementnya nih, gerakannya nih, yaitu FIRE movement. Financial independence, retire early. Maksudnya adalah gini, pada saat kita mencapai yang namanya financial independence, kebutuhan kita kan tercukupi nih dari passive income kita. Maka kita nggak perlu kerja di tempat yang kita benci. Kita bisa ambil proyek-proyek atau kerjaan-kerjaan yang emang kita passionate di sana. Kalau kita suka dengan kerjaan kita, otomatis performance kita kan akan jadi naik. Kalau performance kita naik, kita kan jadi tambah sukses. Nah, dengan kesuksesan kita, ini bisa mendatangkan lebih banyak uang lagi, atau minimal bisa mendatangkan satisfaction, happiness di diri kita. Makanya, benefit investasi yang paling oke bukan hanya dari duitnya, tapi karena eventually kita akan mendapatkan yang namanya happiness dari sana. Hal ini kelihatan indah banget kalau diomongin, tapi hal ini susah untuk dicapai karena yang namanya investasi itu adalah long game, waktunya lama. Kita baru bisa mulai merasakan sedikit benefitnya
itu setelah 10 tahun. Di sini orang-orang yang mudah kehilangan fokus itu nggak bisa mempertahankan investasi mereka, nggak bisa mempertahankan kebiasaan investasi mereka. Kalahnya sama apa? Sama yang namanya instant gratification, yaitu kita itu kepingin reward yang cepat atas action kita. Kalau investasi kan rewardnya lama, 10 tahun. Nah, ini sebagai manusia, ini wajar banget ya, karena manusia tuh memang punya tendensi seperti ini. Kita itu kepingin dapat reward secepat mungkin. Misalkan kayak gini nih, kita nggak ada rencana untuk beli gadget, tapi karena ada iklan iPhone terbaru, jadinya beli gadget. Atau mungkin kelihatan ada mobil baru yang cicilannya oke, lalu kita cicilan tanpa direncanakan. Pada akhirnya, duit yang seharusnya dipakai untuk investasi itu dipakai untuk beli gadget, untuk cicilan-cicilan ini. Pada akhirnya, investasinya gagal. Nah, yang perlu kita lakukan dari sini adalah make sure kita ngelihat ke depan. Make sure kita lihat fokus kita itu di mana. Kita mesti jalan sedikit demi sedikit untuk mencapai tujuan tersebut. Jangan biarkan instant gratification ini steering us away from our goal. Karena sebetulnya reward yang kita dapatkan dari punya barang-barang seperti ini, itu kan paling hanya bertahan seminggu ya. Rasa puasnya itu cuma seminggu, setelah itu ya biasa aja. Kembali lagi, oh ini adalah gadget, oh ini adalah mobil. Selesai sampai di situ. Tapi kalau kita berfokus pada long game, maka benefit yang kita dapatkan adalah the real happiness. Alasan ketiga, terlalu mudah percaya sama orang. Ini kejadian di beberapa teman saya ya. Jadi setelah kita ngobrol, saya jelaskan investasi saya tuh kayak gini loh. Kan simple banget ya cara saya investasi. Kalau dapat gaji, dapat pemasukan, berapa persennya saya investasikan. Saya belikan instrumen investasi, entah itu obligasi, entah itu peer-to-peer lending, entah itu saham. Dan saya biarin aja di sana. Biarin yang namanya uang ini bekerja sendiri dan menghasilkan passive income buat saya. Kelihatannya simpel banget kan? Makanya justru saking simpelnya orang-orang ini jadi nggak percaya. Pada saat mereka pulang, mereka cross-check dengan banyak orang. Akhirnya muncul jawaban-jawaban baru. Misalkan, aduh ngapain kamu investasi kalau returnnya cuma 7-8%? Investasi itu harusnya returnnya 20, 30, bahkan 40%. Kalau kamu 7-8%, aduh percuma sudah. Mending kamu belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, sampai kamu bisa investasi yang returnnya gede. Atau mungkin ada pendapat lain yang seperti ini. Aduh ngapain sih pakai investasi-investasi segala? Udahlah itu nggak ada gunanya. Itu semua bohong. Yang penting udah kamu kerja aja, kamu bisnis aja. Kalau kamu dapat uang, ya disimpan di bank. Pokoknya lakukan semuanya dengan biasa. Nggak usah aneh-aneh, nggak usah pakai investasi. Sebetulnya masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lain. Nah, orang-orang yang mudah percaya kalau dengar banyak sekali pendapat seperti ini, mereka akan paralyzed, mereka akan diem. Uangnya nggak diinvestasikan, ya udah ditinggal di bank. Bingung mau diapain. Sebetulnya nih yang perlu kita lakukan untuk menyikapi hal ini itu simple banget, yaitu jangan terlalu mudah percaya, apalagi dengan banyak orang. Jadi kalau kamu dengar dari saya nih, ayo investasi. Kamu pastikan konsultasi ke 2-3 orang saja yang kamu tahu pasti kalau mereka ini juga investor. Karena investor tuh punya stylenya masing-masing. Ada yang stylenya adalah high risk, high return. Ada mereka-mereka yang pintar sekali membuat balance antara investasi-investasi mereka. Atau ada orang yang seperti saya, yang memang hanya mengambil risiko-risiko yang nggak terlalu tinggi. Setelah itu, kamu pelajari style masing-masing, kamu pelajari instrumen yang kami pakai sebagai investor, lalu tentukanlah stylemu sendiri. Jadi kamu confident dengan stylemu, dengan hasil risetmu, dan lakukan itu segera. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kamu membulatkan hati untuk memulai investasi sekarang juga. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa klik like, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Semoga sukses selalu.